saya Pamela Ramasyoki, saya dari shift 1 dengan NIM akhir 020 dari kelompok 20 statistika 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan soal shift 1. Oke, yang pertama itu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan. Dari hasil survei terhadap 120 rumah tangga diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 450.000 dengan simpangan baku 75.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik rumah tangga di daerah tersebut. Jadi di sini saya ingin menjelaskan soal pertama dari RStudio terlebih dahulu. Diketahui bahwa N1 itu merupakan 120. 120 itu dari ukuran sampel bahwa hasil survei 100 terhadap 120 rumah tangga itu menjadi ukuran sampel. Lalu untuk X bar itu 450.000 adalah rata-rata pengeluaran, sigma adalah 75.000 merupakan sampel simpangan baku. Lalu selanjutnya alfa 0,05 yaitu tingkat kepercayaan. Sebenarnya dalam soal ini tingkat kepercayaan adalah 95%. Dari 1 dikurang dengan 95% itu merupakan 0,05. Lalu selanjutnya ada nilai Z kritis untuk alfa dibagi 2 adalah 0,025 bahwa lalu selanjutnya ada Z kritis bahwa Q normal 1 dikurang alfa dibagi dengan 2. Q normal itu merupakan fungsi dari RStudio untuk mencari kuantil dari distribusi normal. Lalu selanjutnya ada standar error. Standar error dari sigma dengan SQRT itu merupakan suatu perintah di RStudio untuk menghitung akar kuadrat dari N1 dari ukuran sampel. Lalu selanjutnya ada batas bawah dan batas atas selang kepercayaan. Lower bound itu adalah batas bawah, upper bound adalah batas atas. Dengan X bar yaitu adalah rata-rata pengeluaran dikurang dengan Z kritis dikali dengan standar error. Lalu untuk yang batas atas juga merupakan X bar ditambah dengan Z kritis dikali dengan standar error dengan cetak hasil selang kepercayaan 95%. Lalu selanjutnya lalu didapatkan hasil bahwa selang kepercayaan 95% itu ada 436.581 dengan yang satunya adalah 463.419. Lalu selanjutnya untuk nilai Z kritis itu didapatkan ada 1,959964, lalu untuk standar error didapatkan adalah 6.846,532 dan ini adalah yang selang kepercayaan 95%, ini adalah lower bound dan ini adalah upper bound dari soal nomor 1 ini. Selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi penduduk di suatu kota yang menggunakan kendaraan listrik. Dari hasil survei terhadap 800 orang ditemukan bahwa 320 orang menggunakan kendaraan listrik. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2 itu diketahui bahwa N_2, 800 itu merupakan ukuran sampel karena itu merupakan hasil survei terhadap 800 orang. Lalu untuk X2 itu adalah 320 sebagai jumlah dari pemakaian motor listrik, bahwa di soal ditemukan bahwa 320 orang yang menggunakan kendaraan listrik. Lalu untuk P_H dengan X bar dibagi dengan X bar, maksudnya X2, lalu dibagi dengan N merupakan proporsi sampel. P_H ini merupakan salah satu fungsi dari RStudio untuk proporsi sampel dengan statistik inferensial untuk
mengestimasi dari proporsi populasi yang sebenarnya. Lalu selanjutnya, dari alfa itu merupakan tingkat signifikan adalah 0,05, sama bahwa interval kepercayaan adalah 95, jadi 1 dikurang dengan 95% atau 0,95, 0,95 itu adalah 0,05. Lalu untuk interpolasi untuk Z, itu Z kritis dari Q norm, yaitu adalah 1 dikurang alfa, lalu dibagi 2, dengan standar error itu adalah SQRT merupakan fungsi dari eh, menghitung akar kuadrat dari pH, lalu dikali dengan 1 dikurang dengan pH, lalu bagi dengan 2. Untuk batas bawah dan batas atas itu lower bound itu ada pH dikurang dengan Z kritis lalu dikali 2. Lalu upper bound atau batas atas itu ada pH lalu ditambah kebalikannya dari lower bound dengan Z kritis dikali dengan SE2 atau standar error 2. Lalu untuk cetak hasil bahwa CAT itu merupakan mencetak output ke layar. Lalu CAT ini untuk fungsi untuk mencetak hasil. Lalu didapatkan bahwa interpolasi untuk Z kritis dengan rumus Q norm bahwa 1 dikurang alfa lalu bagi 2 itu adalah 1,959964, lalu standar error dengan dengan rumus pH lalu dikurang 1 tutup kurung buka kurung 1 dikurang pH lalu tutup kurung lalu dibagi 2 dengan hasil 0,01732. Lalu untuk batas bawah dan batas atas dari soal nomor 2 adalah 0,360605 dan untuk batas atasnya adalah 0,43394. Lalu untuk soal nomor 3, sebuah pabrik ingin mengetahui variasi dan simpangan baku berat produk yang dihasilkan. Sampel acak dari 12 produk menunjukkan simpangan baku 0,8 kg dengan asumsi berat produk berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat produk di pabrik tersebut. Lalu dengan RStudio didapat bahwa sintaksnya adalah N12 itu adalah merupakan ukuran sampel karena sampel acak dari 12 produk. Lalu untuk S itu menunjukkan bahwa dia simpangan baku. Simpangan baku dari soal diketahui adalah 0,8 kilo. Untuk S3 yaitu adalah S simpangan baku dikuadratkan, yaitu merupakan variansi dari sampel. Untuk alfa adalah 0,05 karena untuk tingkat kepercayaan juga adalah 95%, lalu itu merupakan 1 dikurang dengan 95%, itu didapatkan bahwa 0,05 dari tingkat kepercayaan yang dilambangkan dengan alfa. Lalu DF merupakan adalah derajat kebebasan dari ukuran sampel lalu dikurang 1. Lalu kita run bahwa selanjutnya ada nilai chi-square dari tabel untuk DF adalah 11. Itu dengan CSQ adalah 1 dikurang alfa lalu bagi 2 adalah DF batas bawah dari chi-square untuk 0,975. Lalu CU dengan U itu adalah alfa dengan dibagi 2 dengan DF 3 batas atas chi-square untuk 0,025. Lalu untuk sintaks yang CL 1 dikurang alfa itu merupakan dari chi-square batas bawah mencari nilai chi-square yang mencakup 97,5%, makanya di sini untuk 0,975. Lalu untuk CU itu adalah batas atas dengan 0,025 bahwa
C-square yang mencakup itu adalah 2,5%. Makanya kalau dijadiin desimal itu adalah 0,025. Lalu untuk hitung kepercayaan variansi dari varian lower atau dari batas bawahnya itu ada N3 adalah ukuran sampel lalu dikurang 1 dikali dengan variansi sampel lalu dibagi dengan CL atau yang batas bawah lalu untuk yang batas atasnya adalah kebalikannya variansi atas lalu hitung interval kepercayaan untuk simpangan baku bahwa lalu untuk kepercayaan variansi untuk hitung interval kepercayaan simpangan baku adalah SQRT dengan akar kuadrat dari variasi dari lower. Lalu untuk yang interval kepercayaan simpangan baku atas itu dengan akar kuadrat dari variansi atas. Lalu untuk cetak hasil dengan kepercayaan selang 95%. Didapatkan bahwa CL untuk yang atas adalah 21,992, untuk yang bawah adalah 3,815,748. Lalu selanjutnya ada untuk cetak hasil dari selang kepercayaan 95% simpangan baku, yang bawah adalah 0,5667. Lalu untuk yang upper atau yang atas itu ada 1,3583. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan dari aplikasi Minitab. Lalu selanjutnya untuk yang di Minitab itu pertama ada stat, kita pilih stat, lalu ada basic statistik, lalu kita pilih yang 1 dikurang dengan sampel Z. Lalu untuk yang sampel size-nya kita tulis ada 120. Kenapa? Karena kita di sini hasil survei terhadap 120 rumah tangga. Lalu untuk sampel dari rata-rata itu ada 450.000 dengan standar deviasi pada soal adalah 75.000. Lalu kita pilih summarize data karena data sudah diketahui semua. Lalu kita pilih summarize. Kita klik option lagi untuk tingkat kepercayaan bahwa dari soal ada 95%. Lalu kita klik yang alternatif hipotesis adalah min tidak sama dengan hipotesis min bahwa kita klik OK, lalu kita klik OK bahwa didapatkan adalah deskriptif dari statistiknya adalah 436.581 dengan batas atasnya adalah 463.419 dengan standar error adalah 6.847. Lalu dengan N adalah rata-rata, untuk jumlah sampel ada 120, dengan rata-rata adalah 450.000, dengan standar error adalah 6.847, dengan batas atas dan batas bawah adalah pengeluarannya 436.581 sampai dengan batas bawahnya adalah 463.419. Lalu ada yang soal nomor 2, itu merupakan proporsi penduduk. Jadi kita klik start, lalu klik basic statistik, lalu one proportion. Kita pilih summarize data karena data sudah diketahui bahwa 320 itu merupakan orang yang menggunakan kendaraan listrik. Lalu number of trials adalah 800 dari hasil survei terhadap 800 orang. Lalu untuk selanjutnya kita pilih yang ini proportion tidak sama dengan hypothesis proportion. Lalu metodenya adalah exact. Kita klik OK. Kenapa kita pakai yang proportion? Karena diminta yang di soal adalah proporsi penduduk. Lalu kita klik OK. Didapatkan bahwa N sampel adalah surveinya itu dengan 800 orang, dengan
320 orang yang menggunakan kendaraan listrik. Lalu untuk sampelnya adalah 0,4 dengan batas atas dan batas bawah adalah 0,36585 dengan batas atasnya adalah 0,43489. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kita pilih statistik, basic statistik, lalu dengan satu varian. Ketahui bahwa sampel acak dari 12 produk itu ada sampel size, sampel standard deviation-nya adalah 0,8 dengan simpangan baku 0,8 ini yang dari soal. Lalu kita pilih option dengan one sample variance, tingkat kepercayaannya adalah 95%. Kita pilih yang standard deviation tidak sama dengan, lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK dengan diketahui bahwa sampelnya adalah 12 dengan standar deviasi 0,8 dengan varians adalah 0,64 dengan rentan dari asumsi berat produk distribusi normal, variansi simpangan baku dari berat produk dari pabrik tersebut dengan rentan 0,567 sampai dengan 1,358, bahwa ini adalah batas atas dan ini adalah batas bawah dan batas atas. Kalau dibandingkan dengan yang hasil RStudio, yang soal pertama itu hasilnya sama, yaitu dengan standar error itu adalah 6.847 sama dengan yang RStudio dengan batas atas dan batas bawah dengan selang kepercayaan 95% adalah 436.581 dan batas atas adalah 463.419. Lalu untuk yang soal kedua itu adalah dengan sampelnya adalah 800. Lalu dengan rentan batas atas dan batas bawah dan batas atas adalah 0,365 dan batas atasnya adalah 0,434. Lalu untuk soal nomor 3 juga dia sama dengan RStudio bahwa sampelnya adalah 12 dengan hasilnya adalah hasil dari simpangan baku dengan tingkat kepercayaan 95% adalah batas bawahnya 0,5667 sama dengan yang di Minitab. Lalu untuk batas atasnya adalah 1,358 dengan rentan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.